Para sahabat, hari-hari ini para kepala desa sedang riuh melakukan negosiasi bahkan menggugat Perpres 104 tahun 2021. Sebuah perpres yang banyak mengatur secara detail, ya, membagilah dana desa. Yang itu diturunkan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Undang-Undang Darurat Pandemi. Jadi undang-undang itu sebenarnya sudah mencopot, sudah menyatakan dana desa itu tidak berlaku di Undang-Undang Desa. Tapi istilah dana desa itu masih tetap saja dipakai, tetapi pemakaiannya menggunakan nalar Undang-Undang Darurat. Tubuhnya pakai Undang-Undang Desa, kendaraannya pakai Undang-Undang Desa, tetapi nalar isinya pakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Sehingga itu sudah diarahkan secara ketat. Misalnya sekurang-kurangnya paling sedikit 40% untuk BLT. Lalu disebut BLT dana desa. Ya kalau mau ngasih BLT sih nggak perlu pakai judul dana desa. Udah langsung aja, bisa saja diintegrasikan dalam Menteri Sosial juga bisa ke warga miskin gitu. Jadi nggak usah pakai kendaraan, pakai mekanisme desa, undang-undang desa. Dan para kepala desa itu menggunakan hashtag desa menggugat. Saya mendukung mereka. Sehari-hari desa itu sudah banyak membantu, mengerjakan suruhan dari atas secara loyal. Termasuk ya ini selama hampir 2 tahun, itu desa itu berjibaku untuk menangani COVID, dan itu sumbangan yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi kalau dalam situasi sulit, dalam situasi bencana itu ya desa itu pasti ya, tanpa disuruh pun mereka akan bergerak, dan itu bagian dari pergulatan sehari-hari. Gitu. Nah setelah ini riuh rendah, lalu ada kalimat-kalimat dari otoritas dana desa. Kalimat pertama mengatakan bahwa dana desa itu merupakan wujud pemerintah itu cinta sama rakyat. Nah, karena kalimat ini lalu ada stigma juga ya. Lawang pemerintah itu cinta sama rakyat, memberi dana desa kok kepala desa itu demo melawan Perpres 104. Itu kata orang itu. Ya ini kan menyederhanakan persoalan. Dia kan juga nggak tahu bahwa yang namanya urusan desa ini kan bisa panjang lebar ya. Ada musyawarah desa, ada dan itu pergulatan. Jadi kepala desa itu memperoleh mandat rakyat. Setiap hari bergulat dengan rakyat. Ya rakyat itu biasa punya buah bibir ngerasani kepala desa, membicarakan kepala desa. Kalau kepala desa itu berbuat tidak baik pasti jadi bahan pembicaraan. Itu namanya pergulatan. Itulah yang disebut dengan kerakyatan, itu begitu. Jadi artinya musyawarah desa itu adalah satu tempat untuk membicarakan hajat hidup orang banyak itu secara terhormat dan bermartabat. Jadi nalarnya bukan begitu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada flyer ya, yang sudah bertebaran. Bunyinya dana desa itu menguntungkan warga miskin. Lalu flyer yang terbaru Perpres 104 itu menguntungkan warga miskin. Ya, ini ada kata untung ya. Jadi saya menyoroti 2 kata kunci, cinta dan untung. Artinya ya cinta yang dilandasi oleh spirit keuntungan dan mencari keuntungan di balik cinta itu. Ya untung ini memang aneh nih. Saya terganggu dengan kosakata untung.
kayak jual beli aja. Ini kayak bakulan aja di pasar ini ya. Bukan berarti bakulan itu jelek ya, tapi ya bakulan ya bakulan. Artinya cara berpikir bakulan ya jangan dimasukkan dalam cara berpikir hubungan antara pemerintah sama rakyat. Bukan dalam ranah pemerintahan, bakul ya bakul. Gitu. Untung rugi jelas, ada supply, demand, ceteris paribus, itu ajarannya orang ekonomi kan begitu ya. Tapi ya itu jelas apa yang dijual dan apa yang dibeli, apa yang disediakan, apa yang ditawarkan dan diminta itu ya jelas lah. Ini kalau untung ini dibawa ke ranah dana desa ini kan untungnya itu berapa? Ya. Lalu apa sih yang dijual oleh warga miskin kepada pemerintah, lalu pemerintah membelinya gitu, ya, dengan dana desa. Jadi dana desa ini dianggap ya kalau untung kan berarti ini kan jual beli ini ya. Yang punya dana desa merasa membeli, kemudian yang warga miskin itu yang menerima dana desa itu lalu menjual, lalu dapat untung itu. Apa nggak ada kata yang lebih bermartabat lah, ya. Bukan berarti saya mengabaikan kata untung, tapi ini istilahnya itu mbok empan papan itu loh, kata orang Jawa. Jadi menempatkan itu harus pas, jadi nggak duduk gitu loh. Pertanyaan berikutnya selain berapa untungnya ya, berapa lama ini kan? Apakah itu akan untung terus ya? Jadi maksud saya ya omongan untung ini sangat tidak menarik. Perlu mikir lah, yang bikin flyer itu perlu mikir ya. Silakan aja Anda menguasai desa itu nggak apa-apa. Anda memobilisasi desa, mobilisasi orang banyak itu hal yang biasa dalam dunia politik gitu ya. Ya, tapi mbok dengan kebajikan, ya, dengan kebaikan dan kebenaran gitu ya. Ya jangan hanya kebenaran yang lalu dimonopoli, lalu yang lain itu kalau punya pendapat yang berbeda dianggap syirik. Ya, itu ngeri itu, ya. Lalu yang kedua soal cinta ini, ya cinta itu kemuliaan. Dunia ini dirajut dengan cinta. Ya negara itu tidak hanya soal tapal batas, tidak hanya soal birokrasi, tidak hanya soal tentara, tidak hanya soal hukum, tapi juga cinta. Negara itu adalah pergaulan hidup bersama yang dilandasi oleh cinta. Ya cinta sesama manusia, sesama ada yang pengurus sama yang diurus itu kan dilandasi dengan cinta. Ya. Saya percaya itu. Tapi dalam praktek itu cinta itu kan bermacam-macam. Yang pertama ada cinta yang satu malam saja. Yang tadi soal untung jual beli untung itu namanya cinta satu malam. Cinta sesaat. Jadi hanya yang menjual dan membeli. Ya making love aja di situ. Ya. Ini konyol nih ya. Cinta saat ini konyol. Ya kalau dapat duit lalu kalau ada duit lalu menghasilkan cinta. Dalam literatur ini disebut sebagai populis. Ya, populis, cinta sesaat itu populis itu. Ya baik sih. Yang dicintai sesaat itu juga senang. Jadi ada uang dibagi, dikasih, ya siapa sih yang nggak suka dengan uang, dengan untung ya suka. Ini namanya menyenangkan orang, membuat orang senang dengan cinta saat itu. Tapi itu tidak memuliakan. Jadi hati-hati menggunakan konsep warga itu. Warga itu tidak hanya soal langkah, tapi soal martabat. Kalau rakyat itu bicara soal daulat, warga itu bicara martabat. Mencintai warga itu berarti membuat warga itu bermartabat. Bukan hanya diberi untung, bukan hanya diberi uang. Ya. Tetapi saya sering memaklumi yang namanya populisme ini ya, karena memang ya negara ini kan gurita besar, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh pejabat politik itu ya cinta sesaat secara populis itu.
membagi uang ya. Saya sering mengatakan bahwa ini sebenarnya ya menyenangkan rakyat tapi tidak memberdayakan, tidak memuliakan rakyat. Oh, yang penting ada duit aja lalu bisa dikasih. Ya itu saya kira udah banyak kritik ya, populisme itu. Saya nggak usah pakai teori yang aneh-aneh bicara tentang populisme ini. Jadi para petinggi itu merasa, ya saya ini rakyat itu. Saya perlu dekat langsung sama rakyat. Ketemu rakyat, lalu ngasih uang sama rakyat, ngasih BLT dan sebagainya gitu. Dan berkali-kali saya juga sudah mengkritik bahwa BLT itu begini ya. Ya orang kecemplung di sungai itu kan tinggal kepalanya ini dikasih pertolongan supaya ini nggak tenggelam gitu. Tapi yang namanya membuat warga ini kan mengentaskan. Pengentasan kemiskinan itu kan artinya ya mengangkat harkat martabat orang miskin itu menjadi orang yang tidak miskin. Jadi tidak hanya mengawetkan ini tenggelam ke bawah, itu namanya mengawetkan itu. Ya. Yaitu namanya darurat itu. Solusi darurat yang dinormalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cinta yang posesif, cinta yang banyak syarat ini. Ya. Yang mencintai itu banyak syarat. Banyak permintaan. Jadi menguasai, memiliki, pokoknya posesif lah, Anda tahu lah. Jadi bukan cintanya atmosfer pada bumi yang melayani, melindungi bumi tanpa syarat. Tanpa aneh-aneh lah gitu. Kalau cinta yang posesif ini, itu ya itu tadi syaratnya banyak. Dalam literatur ini disebut sebagai birokratik teknokratik. Ya. Jadi artinya memberi uang itu sebagai cinta, tapi diatur sedemikian rupa. Jadi prosedur, syarat, ketentuan itu banyak. Sehingga ini agak beda dengan yang model jual beli tadi, ya, dengan keuntungan tadi. Tapi kalau ini dalam praktek kan ditempuh dua hal yang kontradiksi. Antara keuntungan sama ini ya, cinta yang posesif ini ya. Maksudnya mau cinta satu malam gitu, cinta sesaat, tapi diatur juga banyak syaratnya, banyak permintaannya ya. Ya, tapi ya mungkin itu ciri khas pembeli ya begitu ya. Orang membeli itu ya pengennya pembeli adalah raja itu. Jadi punya banyak syarat, punya banyak permintaan. Sekali lagi ini cinta yang teknokratik, yang birokratik ini adalah cinta yang tidak dilandasi oleh sebuah kepercayaan, pergaulan hidup bersama, gitu ya. Dan itu malah justru dilandasi oleh ketidakpercayaan. Di satu sisi punya hashtag desa bisa, percaya sama desa, tapi ya aturannya banyak. Jadi memberi dengan cara mengatur, ya. Saya sering mengatakan bahwa dana desa yang mengalir ke desa itu menjadi alasan bagi rezim dana desa itu untuk melakukan subordinasi penundukan terhadap desa. Disertai aturan, target dan sebagainya itu. Ini namanya cinta yang posesif. Lalu yang ketiga adalah cinta yang sejati. Ini kerangka rekognisi, pengakuan, penghormatan, demokrasi, ya, kepercayaan, seperti prinsip pergaulan hidup bersama itu ya, dengan prinsip egalitarian, setara dan sebagainya. Ini namanya cinta yang sejati. Ya, cinta tanpa syarat. Ya, kedua belah pihak itu saling mencintai karena memang pantas dicintai dan pantas mencintai, tanpa syarat. Ya. Ya lalu ada apa namanya, kalau terjadi pergulatan itu hal yang biasa. Tapi akhirnya ya prinsipnya ya tadi, kebaikan untuk kedua belah pihak. Ya dalam teori
ya kita mengenal rekognisi demokrasi itu sudah biasa lah. Pada sisi yang lain ya memang pemerintah itu punya kewajiban melakukan distribusi dan proteksi. Seperti atmosfer tadi ya, melindungi dan melayani bumi gitu. Pemerintah itu begitu. Pemerintah itu dibuat untuk pelayanan dan perlindungan pada orang banyak, termasuk pada desa gitu ya. Ya kalau misalnya pemerintah itu nggak sanggup menjangkau warga desa ya tentu saja ini menggunakan jalur desa. Tentu dengan pendekatan tadi ya, ya menghormati, mengakui, mempercayai pemerintah menetapkan tujuan, lalu desa itu menentukan caranya masing-masing sesuai dengan konteks lokal. Jadi kesimpulan saya memang ini aliran dana desa yang disertai dengan kalimat-kalimat yang tidak bermutu itu ya itu adalah intinya mencintai rakyat secara populis teknokratik. Terima kasih.